Bang Hendra, sebelum menceritakan lari di Kutub Utara, Anda kan pernah ikut lari yang juga ekstrim di Hong Kong ya? Itu lari apa itu? Di Hong Kong saya 2 kali. Pertama 2012 itu namanya Vebram HK 100, lari trail 100 kilo. Kemudian baru tahun kemarin namanya Hyperman. Hyperman, apa Ya. itu? Hyperman itu triathlon tapi ekstrim. Berenangnya 10 km, sepedanya 300 km. Lari dalam acara Translantau Trail Run, lari di gunung 100 km. Nggak mati itu ya? Oke, jadi Anda masuk finish? Finish. Tunggu, Anda udah pernah memeriksakan kejiwaan Anda? Anda waras? Waras. Yang lain gila. Maksudnya Anda saya? Soalnya waktu ngomong gila kelihatan ke sini. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan siapa yang gila ya. Coba cerita. Pengalaman Anda waktu lari di gurun pasir, itu di mana? Di Oman pada bulan Januari, akhir Januari, itu cut off time-nya 100 jam. Terus Anda lakukan berapa jam? Saya lakukan 87 jam 50 menit. Nah, saya membayangkan ini lari siang dan malam atau bagaimana? Kalau lari, saya lebih suka lomba-lomba yang non-stop. Ya, jadi one state non-stop. Jadi ada lomba di dunia ini yang multi-day, sehari 60 kilo, 60 kilo, 60 kilo. Nah, saya tidak suka yang seperti itu, saya ingin yang non-stop. Jadi pagi, siang, sore 24 jam, sampai jam 2, jam 3, terus aja nggak berhenti-berhenti. Itu sekuat orang itu? Iya. Terus kalau malam bagaimana itu? Untuk ikut lomba itu wajib membawa semua seperti ini. Cuma itu karena di gurun pasir, semua perkakas kita, makanan kita, saya bawa 9,5 kilo. Dibawa itu wajib bawa makanan 6.600 kilokalori. Pesertanya biasanya berapa banyak gitu ya? Ketika itu peserta 80-an, yang finish cuma 28 ya. Separuhnya gugur? Saya finish yang ke-16. Di antara? Di antara 80-an orang itu. Wah. Kalau di Kutub Utara, itu berapa banyak pesertanya? Peserta khusus yang 350 mile atau 566 kilo itu 19 orang. Jadi total 27, yang satu lagi 125 mile. Ya, Itu dari negara mana saja? itu kalau nggak salah ada 13 negara ya. Tapi Dari Asia Asia? 2. Asia cuma 2? Saya dengan Tan. Dan tahun ini orang Asia berdua, saya dengan Tan namanya, orang Thailand. Itu adalah orang Asia pertama yang finish di Kutub Utara. Pengalaman Anda selama lari di kutub dengan suhu minus antara 30 sampai 50 derajat Celcius minus ya. Apa yang paling berat yang Anda hadapi? Ada jenis-jenis, ada angin yang tidak ada saljunya atau angin saja. Ada angin yang cuma salju seperti kita lihat kapas, itu tidak berbahaya. Tapi ada angin yang seperti butiran es, itu kalau kena di bawah tuh itu langsung lengket. Kalau kena Nancep gitu? Ya, kalau kena kacamata kita nempel, dikorek gini juga nggak akan hilang. Ke jam tangan saya semua dikorek-korek gini juga nggak bisa hilang ya. Ya, nggak bisa Esnya lepas. nempel gitu? Nempel sekali. Nah, itu benar-benar kalau saya jalan, kacamata Google saya di dalam sudah berlapis es. Bahkan saya coba pakai itu air panas, termos, langsung cepet. Ternyata langsung tambah tebal. Akhirnya langsung beku. Iya, jadi nggak bisa dipakai. Akhirnya saya kalau jalan atau lari nunduk aja.
Nah, waktu lari, peralatan yang Anda bawa sebesar apa? Apakah ini? Iya. Jadi lari itu harus bawa. Bagaimana Anda lari dengan barang sebesar ini? Saya semua wajib bawa seperti gerobak Oh, kalau sled di ini namanya. gambar itu ya, ada rodanya. Iya, ada rodanya. Loh, bagaimana Anda lari dengan, jadi Anda lari sambil dorong itu atau sambil nyeret? Jadi ini ditempel di sini, Iya. diikat. Itu sled panjangnya kurang lebih panjang 1,5 meter, lebar 60 cm, tingginya 40 cm. Terus tongkat yang aluminium putih itu hampir 3 meter. Jadi kita nggak bisa langsung belok, panjang kalau mau belok. Nah, threadnya. Berapa kilo ini barang yang Anda bawa ini? Slednya Plus dengan itunya, slednya gerobaknya itu. sendiri itu 10 kg. Barang-barang yang saya bawa kurang lebih 30 kg. Jadi total 40 kilo. Baik, boleh tahu apa isinya ini? Apa yang spesial dari peralatan yang harus Anda bawa di dalam lomba di kutub ini? Yang paling utama peralatan tidur dulu. Itu utama. Karena kalau kita ngantuk atau capek, nggak ada bangunan apapun. Iya, boleh lihat atau tidak ini? Ya silakan, boleh. Nggak boleh. Oh, sepatunya juga. Oh, Kok iya. ada rantainya sepatunya? Ini berguna sekali di checkpoint terakhir kedua sama terakhir sepanjang 189 Kayak kilo. cakram gitu ya? Iya. Karena licin. Ini micro spike. Ini yang namanya BV. BV ini sama dengan tenda, ya. Bisa dibuka ini. Boleh di sini? Ini juga salju nih. Tenda Anda seperti apa? Ini sebetulnya sih tenda. Fungsinya sama. Ini mereka juga akan melihat standarisasinya juga. Ini harus dari Gore-Tex supaya bisa windstopper. Jadi semua peserta wajib membawa kompor dan bahan bakar cair. Oh, ini gas tadi. Bisa cair, bisa cair, bisa gas. Ini saya bawa. Oh, jadi Anda masak sambil lari masak gitu? Jadi kalau kita kurang air, saya bisa ambil salju langsung dibakar, Langsung jadi cair. minum, Iya, bisa diminum. bisa diminum. Wah, Kita jadi harus bawa semua termos juga, bawa termos minum dan termos untuk makanan. Ini termos ya. makanan. Ini termos minum. Saya bawa 2, tapi Zaman perang dulu saya lihat ada yang bawa gini ya. Wah, pokoknya lengkap lah ya. iya. Jadi kalau Anda marahan sama orang rumah bisa langsung pergi berangkat gitu ya. Dan ini orang yang finish mendapatkan ini. Setelah capek-capek cuma dapat barang ini. Ya? Jangankan saya, yang juara 1 juga dapat ini. Cuma lebih besar. Ini. Sebetulnya sih ada barang yang membuat saya lebih bertenaga. Apa itu? Ini. Merah putih. Ya, kita harus hormat pada bendera kita dan pada Anda yang membawa bendera ini keliling dunia untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Baik. Jadi tidak akan pernah lupa itu bendera merah putih ya. Saya dengar pada saat Anda memulai untuk lari di kutub, Anda punya masalah dengan kaki. Kita ingin tahu bagaimana Anda menyelesaikan masalah kaki Anda waktu itu. Dan yang menarik, berapa biaya yang Anda keluarkan untuk semua hal yang Anda lakukan ini. Ikuti terus Kick Andy. Jadi buang airnya bagaimana itu di gurun pasir? Oh, kalau di gurun pasir saya ingat karena kucing kan juga gampang ya. Tapi kalau di salju bagaimana itu?